Dan kalau kita garis Gunung Sadahurip itu dan kita kaitkan dengan batu yang berada di depan Sadahurip itu sangat tidak masuk akal untuk menyatakan itu sebagai bangunan piramidal. Gunung Sadahurip menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Namun, dari hal-hal aneh yang sering terjadi, sebagian menganggap sebagai kearifan budaya lokal. Nah, pada sesungguhnya itu mitos itu diadakan di kita itu untuk melindungi alam dari kepunahan, dari kehancuran. Para wali itu dihadirkan dalam rangka siar Islam ya. Sesungguhnya kita mesti berpikir secara jernih ya bahwa para wali itu muncul di Pulau Jawa ini sekitar tahun 1400-an. Itu masih dekat-dekat ini dalam rangka siar Islam. Nah, jadi dikait-kaitkan lah semacam kebudayaan Jawa itu oleh Sunan Kalijaga. Ya, dikait-kaitkan ke wayang, kemana itu untuk menyiarkan kebesaran agama Islam. Nah, itu dikaitkan juga dengan pola pikir tradisional, kearifan lokal itu. Berdasarkan data dan informasi yang saya dapat, perbincangan mengenai adanya piramid yang mengandung unsur emas, gunung yang dibuat oleh manusia tidak menemukan fakta. Penampakan cahaya, adanya makhluk astral di Gunung Sadahurip hanya dikaitkan dengan cerita warga dari mulut ke mulut yang tidak tahu asal dimulainya. Kalau menurut saya Sadahurip itu buatan alam, jadi bukan buatan manusia. Alamnya itu berupa alam kegiatan gunung api tua atau gunung api masa lalu. Berdasarkan data arkeologi sebenarnya budaya piramid itu boleh dikatakan tidak berkembang di Indonesia. Dari hasil survei arkeologi yang saya lakukan di sana, saya tidak menemukan indikasi arkeologi sama sekali di sana yang terkait dengan pembangunan yang terkait dengan sesuatu yang ada di dalam Gunung Sadahurip itu. Apabila lapisan tanahnya saja sudah umurnya tua dengan 11.000, sementara piramid Mesir itu hanya di sekitar 2.500 sebelum Masehi, sampai berkesimpulan lah bahwa piramid yang ada di Gunung Sadahurip itu paling tua di dunia. Dan salah satu data yang menarik juga yang bisa dikaitkan untuk membantah apakah di dalamnya itu ada piramid atau bukan. Ada satu bongkahan yang terletak di sebelah depannya Gunung Sadahurip itu yang dikatakan sebagai alasnya piramid. Itu kalau kita lihat piramid Mesir atau definisi piramid secara ilmiah, itu ada perbandingan dasar dan tingginya. Dan kalau kita garis Gunung Sadahurip itu dan kita kaitkan dengan batu yang berada di depan Sadahurip itu sangat tidak masuk akal untuk menyatakan itu sebagai bangunan piramid di dalamnya. Kita tarik dari puncak garis gunung itu sampai ke batu itu, kalau kita tarik garis lurus untuk sebagai sisinya piramid, ada ruang yang kosong, jadi udara sekarang. Nah, kalau itu piramid itu kemana itu dia? Kemudian kalau kita turunkan besaran piramidnya, dimensi besarnya, alas dan tingginya, itu batu yang tadi di depan Sadahurip itu, Gunung Sadahurip itu sangat jauh. Kita lihat ada lembah Rahong di situ. Ada yang mengatakan seperti kalau kita bandingkan dengan daerah Bukit Tinggi ada Ngaresiano pada Gunung Merapi. Ada orang yang mengatakan bahwa lembah Rahong itu material yang hilang untuk membangun piramid. Saya sudah survei di dinding-dinding batuan itu yang sangat besar itu, saya tidak menemukan sisa pembuatan. Saya tidak menemukan balok-balok batu di situ yang hasil pengerjaan yang kemudian dibangunkan ke piramid. Dalam kesimpulan saya bahwa piramid dalam Sadahurip itu tidak ada. Penampakan cahaya, adanya piramid di dalam gunung, tempat peristirahatan para wali, hingga lubang goib di puncak Gunung Sadahurip masih jadi cerita misteri yang dipercaya warga sekitar.